kompilasi tentang pertanyaan yang aku dapat dari TikTok. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, backgroundnya ini asalnya aku buat tuh gara-gara di TikTok video aku sama Ola yang tentang pengumuman SNMPTN itu viewsnya nyampe 100.000 lebih. Nah, jadi lumayan banyak nih akhirnya yang nanya-nanya ke aku karena mereka kayak tahu aku tuh lulusan SBM ITB. Video-video yang lain pun cukup oke karena kayak di atas 10.000 views gitu tentang pertanyaan-pertanyaan di SBM ITB. Nah, aku tuh jawabin beberapa pertanyaan. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat yang udah keterima lewat jalur SNMPTN, dan buat yang belum keterima terus semangat dan terus coba lagi karena masih banyak jalur buat nyampe perguruan tinggi impian kalian. Di video ini itu nggak solely cuman SBM ITB karena ada tentang yang ITB juga. Kalau kalian misalnya masuk di ITB tapi bukan jalur SBMPTN, ada beberapa video yang mungkin masih relate ke kalian. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Bener banget, jadi sekolah bisnis manajemen itu fakultas bukan jurusan. Mungkin pada bingung kok keterimanya di fakultas bukan di jurusan. Di TB itu memang beda, spesial banget. Kita tuh tahun pertama semua itu namanya mahasiswa TPB atau tahap persiapan bersama. Nah, nanti tahun kedua kita baru bisa milih jurusan berdasarkan nilai yang udah kita dapat di tahun pertama itu. Kalau di SBM itu ada 2 jurusan, itu manajemen sama kewirausahaan. Ini di luar yang internasional ya, ini yang reguler. Nah, kalau misalnya kalian mau misalnya kok nggak ada kayak finance, marketing, itu bisa diambil di akhir tahun kedua. Jadi ada mata kuliah elektif yang harus kita pilih. Itu ada marketing, finance, HR, operation, dan kalau di SBM ITB itu kuliahnya itu bisa 3 tahun selesai. Kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung tanya aja ya. Jadi aku tuh lulusan tahun 2020, aku lulus tahun lalu. Aku tuh penerima SNMPTN tahun 2017. Jadi aku bakal spill nilai rapot aku, tapi sebelumnya aku gak ada maksud sombong sama sekali. Aku cuma pengen ngebantu kalian yang pengen ngedaftar SNMPTN. Nah, aku tuh SMA-nya di Semak Penabur Gading Serpong, dan ini nilai rapot aku dari semester 1 sampai semester 5. Kalian jangan cuma fokus ke angkanya doang, tapi kalian juga perhatiin rapot kalian dari setiap semester itu ada peningkatan apa enggak. Katanya tuh SNMPTN juga ngelihat peningkatan nilai tersebut. Nah, terus aku tuh nyatain 4 sertifikat. Ada juara 1 lomba di Trisakti, juara 3 Indonesia Banking Expo, semifinalis di UGM, sama yang terakhir itu International Award for Young People bronze medal. Nah, sebelumnya aku pengen minta maaf, aku gak bisa share nilai adik aku sekarang. Tapi semoga kedepannya aku bisa terus bantu kalian, dan feel free to ask ya, semoga membantu. Benar, jadi emang di SBM ITB itu pakai bahasa Inggris skripsinya karena kan emang bahasa pengantarnya itu full bahasa Inggris sebenarnya. Kecuali itu pelajaran-pelajaran yang digabung dengan fakultas ITB yang lain kayak pelajaran agama, pelajaran olahraga, pelajaran KWN, dan pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran-pelajaran lain yang bisa dipilih sebenarnya. Nah, tapi buat yang nggak bisa bahasa Inggris, takut diskusinya gimana, sebenarnya jangan khawatir sih, karena kita tuh udah terbiasa banget dilatih dari tahun pertama. Kita tuh bakal sering bikin report dan semuanya tuh harus bahasa Inggris, jadi lama-lama tuh udah bakal terbiasa karena kita bakal pakai bahasa Inggris terus-terusan, dan bahkan ujian pun kita pakai bahasa Inggris. Tapi buat yang bahasa Inggris yang nggak lancar, jangan khawatir, karena sebenarnya dosen-dosennya tuh baik-baik banget. Kalau kalian seandainya nggak ngerti, kalian tuh bisa minta penjelasan dosennya juga pakai bahasa Indonesia, dan yang pastinya jangan takut buat nanya dan belajar lebih lagi. Emang sih UKT 20 juta satu semester untuk yang reguler, dan untuk yang masuk lewat jalur mandiri itu 25 juta satu semesternya. Dan kita ada 3 semester dalam 1 tahun, 2 semester panjang, 1 semester pendek, dan semuanya tuh harganya sama. Dan kita tuh bisa selesai dalam 3 tahun, jadi untuk totalnya kalian totalin aja sendiri ya. Nah, tapi kalian tuh jangan khawatir. Di ITB itu banyak banget beasiswa, dari beasiswa prestasi, beasiswa perusahaan, sampai beasiswa kurang mampu pun ada. Menurut aku pribadi, uang yang dikeluarin untuk UKT itu worth it banget, karena kita nggak cuma belajar teori, tapi banyak banget hands-on experience, dan juga eksperimen-eksperimen yang bisa kita pelajarin dan kita dapetin dari sana. Gitu.
ITB itu udah uang kuliah tunggal, jadi udah nggak ada biaya masuk, biaya per semester atau biaya pembangunan lagi. Selain beasiswa, itu juga ada namanya keringanan. Keringanan itu bisa penurunan UKT ataupun cicilan. Untuk dapetin keringanan ini, kita tuh harus naik banding gitu ke ITB, karena di ITB sebenarnya ada 5 kategori UKT. Nah, untuk kategori UKT 1 itu yang keringanan paling gede, yang 5 itu normal. Kita mulai dari yang normal dulu. Untuk yang masuk jalur SNMPTN dan SBMPTN itu uang kuliahnya jadi 12,5 juta untuk selain bisnis dan manajemen dan 20 juta untuk mahasiswa bisnis dan manajemen. Sedangkan yang untuk masuk lewat jalur mandiri, UKT 5-nya tuh 25 juta rata untuk semua fakultas dan sekolah. Untuk UKT 4 itu udah termasuk keringanan. Untuk yang masuk jalur SNMPTN dan SBMPTN tuh 8.750 selain bisnis dan manajemen dan 14 juta untuk mahasiswa bisnis dan manajemen. Sedangkan untuk yang masuk lewat jalur mandiri itu 12,5 juta rata. Lanjut part 2 ya. Aku lanjut jawab ya tentang keringanan UKT di ITB. Nah, jadi UKT 3 itu khusus yang masuk lewat jalur SNMPTN ataupun SBMPTN. Nah, ini tuh selain bisnis dan manajemen tuh 5 juta dan untuk yang bisnis manajemen tuh 8 juta per semesternya. Nah, terus ada UKT 2, ini tuh untuk semua jurusan ataupun sekolah, jadi semua rata. Ini tuh 1 juta per semesternya. Tapi ini tuh sebenarnya diprioritasin buat yang masuk lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN. Nah, terus ini UKT 1 yang keringanannya paling gede. Ini tuh gratis per semesternya alias nggak usah bayar. Gitu, semoga membantu. Thank you banget buat yang udah nontonin video aku di TikTok maupun di YouTube. Dan thank you juga buat yang udah komen dan ngasih pertanyaan. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh langsung tulis aja di comment box di bawah. Aku bakal berusaha jawabin dan ngebantuin kalian. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok aku di sini. Dan see you on my next video. Bye bye.